Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gufron Apriyudin. Nah, ini kawan saya nih. Siapa? Ahmad Mutakin. Ahmad Mutakin. Katanya kita mau direview ya Mas ya? Iya. Oke, siap. Apa kemarin kambing kemarin ya? Nah, kami ya kalau nama timnya nih baru ini nih Mas nih. Timnya itu apa? Penikmat kopi hitam lah. Iya, yang penting ada kopi hitam, di situ ada kita Ada berdua kita ya. berdua ya. Jadi kalau nama kandangnya kalau di sini Alwika Farm, kandang Alwika. Cuman kalau saya sendiri di nama kandangnya kandang Rengganis. Ya kalau untuk melihara PE kalau saya dari tahun 2019 Mas. Kalau Mas lagi? 2017. Duluan saya lah. Enggak lah Mas, kayaknya lebih lah tahun 2000-an kayaknya. 2000-an ya? Iya 2000-an lah. Tapi belum ke PS seni lah, masih apa namanya? Cari duit lah. Cari duit. Tapi sekarang juga cari duit sih sebenarnya. Cari hobi juga. Cari hobi juga. Hobi dapet. Harus hobi dapat. Duit dapet. Duit dapat. Nah, kalau nama timnya baru nih, baru tadi nih. Iya. Kopi hitam. Kopi hitam. Penikmat kopi hitam. Iya. Penikmat kopi Hitam. hitam. Ya, ada kopi hitam, ada kita berdua ya. Harus Mas. Cuman kayaknya kalau kemana-mana yang di depan tetap saya. Nggak tahu ini orang satu malah ngerem terus. Ya, mut-mutan. Mut-mutan. Iya. Yang di rumah pengen dimut. Skip. Terima kasih Mas Gufron, Mas Yaki, selamat sekali lagi atas Juara berapa sayang? keberhasilannya. Juara. Satu Peringkat dan dua. 2. Peringkat 2. Oke. Tetap semangat. Terus Lampung Barat. kelas Jaya. Salam ngarit. bres. Dengan jumlah. Oke kawan-kawan, kita lagi di Batu Brak Kebon Tebu. Kita lagi bersama dengan Bang Gufron dan Bang Takim. Nah ini kita mau nge-review kambing mereka ini. Kemarin dibawa di Latber, Lampung Barat dan juga Lampung Tengah. Dengan peserta yang sangat banyak dan bisa mendapatkan piagam, bahkan naik podium. Halo Bang, selamat malam. Selamat malam Mas Kambu. Bang Apa kabar? Gufron, Bang Taki. Kenal nggak kita ini? Pura-pura Wih, kenal kenal apa? dong, pura-pura. Ini nggak usah dong, kenal Nggak dong. usah dong, kenal kita ya. Nah, ini aku izin mau nge-review, boleh nih? Boleh, monggo Mas. Nah, ini perkenalan ini siapa ini kambingnya nih, Bang? Yang ini siapa namanya? Yang ini namanya Gibran, yang itu namanya Kaesang Mas. Waduh, anaknya Pak Presiden. Ya harapannya biar jadi inilah Mas lah. Biar nurun lah. Nah, ini biar teman-teman yang nonton ini semangat nontonnya ini, coba kasih tahu dulu. Ini kemarin ikut di ajang apa aja nih Bang Takin ini? Ini baru di kelas E aja, jantan. Ini kelas E jantan. Kemarin di Lampung Lampung Tengah. Lampung Tengah, Latber regional ya. Iya. Di Lampung Barat ini kemarin Latberan sini? Belum. Nggak ikut ya? Nggak ikut. Nah, kalau ini si siapa Gibran? Gibran ini di sini ikut Latber. Ya Lampung Barat Mas. Ikut di kelas di jantan. Sama di Lampung Tengah juga. Lampung Tengah kelas D jantan sama C jantan Mas. C jantan. 2 kelas ini Mas. Oh iya. Alhamdulillah ini masuk 2 kelas ini kemarin. Ya walaupun di kelas C jantan nggak podium tapi ya masuk 10 besar Mas. Oh, jadi ini kemarin di satu apa namanya? Satu season, event. satu event dia Di 2 kelas. 2 kelas. Mm-mm. Dari kelas D sama C. Betul Mas. Oh, punya mental juga dia naik kelas C ya. Iya. Tapi naik ini karpet merah Alhamdulillah Mas. di kelas C-nya. Di kelas C peringkat 5 ini Mas. Wow, ini dia. Oke, sebelum kita ke Gibran, kita ke Kaesang dulu. Aku mau review dulu. Ini Bang Takin ini coba di pemiliknya ini ya, di apa ini ya? Sejarahnya ini Kaesang ini gimana ini? Breedingan sini atau Bang Takin beli atau gimana ini? Beli Bang. Beli dari mana nih kalau boleh tahu? Mas Ahmad Wijaya. Mas Ahmad Wijaya, Jawa ya? Iya. Boleh tahu harganya? Cuma 12,5. Iya. 13. 13 juta untuk Iya. satu ekor. Iya, 1 ekor. Umur berapa kemarin belinya? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Ini udah umur 3 bulan setengah.
3,5 bulan berarti dirawat di sini 1 bulan. Iya. Kemarin di regional kelas E ya? Iya. Kelas E masuk podium. Podium 2. Oh, juara 2. Juara 2. Oh, juara 2. Pesertanya berapa itu, Bang? 44. Untuk kelas regional Latber Iya. pesertanya 44. Iya. Ini juara 2. Wah, nah ini kita mau lihat dulu ini. Kenapa nih? Apa yang istimewa menurut Abang dari kambing ini? Postur. Posturnya. Telinganya. Oh, itu kita bisa ngelihat telinganya ya. Iya. Postur, telinga. Nah, ini kawan-kawan kita lihat nih. Kaki-kaki juga mantap ya. Iya. Pola warna sedang lah ya. Sedang. Sedang. Nah, ini untuk perawatan sendiri Abang ini 1 bulan ini gimana ini? Masih mandi sama susu aja. Mandi, susu. Susu berapa liter dia sehari? Bisa 3 liter. 3 liter. 3 liter. 3 liter. Nah, ini nih kita lihat kambingnya. Kalau udah mulai dicampur kayaknya lebih. Oh, ini belum dicampur ya? Belum. Belum dicampur ya karena usianya baru Baru 3,5 3,5. kelas E. Memang kalau kambing dirawat itu ini ya. Ini mandi berapa minggu sekali ini? Seminggu sekali masih Seminggu Mas. sekali. Dondongan. Masih Masih panen dondongan. panen kopi nih. Masih panen kopi soalnya. Nanti kalau udah panen kopi kita rawat lagi lebih ekstra lagi. Tuh kawan-kawan. Nah, kalau ini nih yang si Gibran ini dia kambingnya nih. Dia dari kelas D ya? Ya. Kelas dari D. Kelas D. Naik Ke kelas C. kelas C. Kelas D-nya Nggak naik sih, jatuhnya ngelanggar itu, Mas. Jadi apa dinaikin kelas aja? Ya. Sebenarnya masih kelas D. oh ya, kalau kita bilang bahasanya naik kelas itu sebenarnya nyundul atau apa bukan? Ini kalau Bukan. ini memang dia Sebenarnya bermental kelas- tinggi. Iya. Sok-sokan ngelawan abang-abangnya gitu Iya. ya. Tapi ternyata podium juga. Nah, ini kemarin kalau di kelas D kena juara nggak? Iya. Juara berapa? Ini peringkat 3, Mas. Peringkat 3 dari Peringkat 3 dari 34 peserta kalau nggak salah. Wih, udah banyak tuh 34 peserta. Kalau di kelas ininya, kelas C-nya C-nya peringkat 5 peringkat 5 dari 20 peserta kalau 20 peserta. kisaran 20 peserta. Tapi udah hebat lah dia ini bisa Ya. naik. Naik kelas. Sebenarnya kalau Bang Gupron ini sebenarnya kalau menurutku belum ini, harusnya kelas A ini baru namanya Gupron ya Bang Takin ya? Iya. Baru namanya Gupron. Kelewatan lah, Mas. Nanti kalau ini kalah ini malah ini takutnya ngedon malahan. Kalau itu Oke. kan naik kelasnya jangan tinggi-tinggi lah. Oke, nah ini bisa dikasih tahu sejarahnya si Gibran ini. Ini gimana ini? Ini hasil breedingan di sini kah atau beli kah? Gas tadinya awalnya ini sebenarnya Mas Ahmad Mutakin ini ya, Mas Takin ya katanya pengen apa namanya buat breeding aslinya, Mas. Tadinya nggak ada kepikiran buat istilahnya mau kontes segala macam, nggak ada. Cuman karena gimana cari pejantan buat ganti pejantan baru. Oh, ya udah boleh, Mas. Nah, nanya akhirnya ketemu cocok lah sama ini. Tadinya dari Mas Ahmad Saprudi. Ahmad Saprudi. Oh, Jawa juga itu ya? dari Jawa juga. Jadi awalnya nggak ada kontes itu nggak ada angan-angan, cuman buat belum ada pacak perbaikan angan-angan. aja. Oh, tadinya cuman buat perbaikan genetik aja karena emang mungkin dari sisi telinga, terus mungkin kaki-kaki, kami butuh kaki-kaki kan di sini, Mas Takin juga butuh kaki-kaki. Ya tapi ternyata pas dibawa ya apa ya, nggak mengecewakan lah gitu. Berapa bulan Bang ini Bang dirawat di sini si Gibran ini? Berapa bulan? Sekitaran 8 bulan. 8 bulan. Iya. 8 bulan dirawat, masuk naik apa? Diajak ke jalan-jalan ke kontes, ternyata naik podium 2 kali. 2 kali podium, 1 kali peringkat. Nah, ini kemarin waktu ngambil si Gibran ini apa yang menurut Abang istimewa dari Gibran ini? Kalau menurut saya dulu yang saya bilang itu sama Mas Ahmad Mutakin ya kaki-kaki, sama ya telinga juga emang lebar, Mas. Kaki-kaki besar, ya, udah kelihatan. Telinga Telinga lebar lentur.
Dan emang tadinya ya sebenarnya kepalanya nggak kayak gini tadinya awalnya. Cuman ya, cuman apa ya? Kayaknya yakin aja bakalan bundar lah kalau kepalanya. Waduh. Karena itu juga kepalanya ya biasa untuk sekarang mas. Tapi ya nanti ya insya Allah lah itu juga bakalan jadi. Bahkan mungkin bisa lebih mewah malahan kayaknya kepalanya itu. Nah, oke, Bang Takin sama Bang Gupron. Ini aku tadi kita sudah lihat Gibran sama Kaisang ya. Yang kemarin sempat naik podium di Lampung Tengah dan Lampung Barat juga Gibran ya. Walaupun masih kelas Latber, kalau menurutku untuk jumlah pesertanya di atas 20 juga kayaknya kemarin kulihat juga kualitas kambingnya bagus-bagus ya. Iya. Untuk Lampung sudah ya inilah Super. Kenapa abang berdua ini pelihara kambing PE dan di seni? Ya karena kalau kita bilang kambing PE itu kan ada kelasnya ya, ada yang cuman ekonomisan aja mereka jual-jual, ada yang khusus ke susu. Nah ini kenapa orang abang berdua ini ke seni larinya? Kalau Kambing saya PE dan pribadi seni. sih bang ya sebenarnya karena ya seneng aja sih. Kalau untuk ekonomi ya bisa dibilang kambing PE ini yang seni itu ya hanya kalangan-kalangan tertentu lah yang suka gitu kan, yang istilahnya emang benar-benar mereka ini. Cuman apa ya, kadang-kadang kita dapat bonus di sini. Jadi bonusnya pertama ya seneng, yang utama seneng. Jadi kadang-kadang juga ada orang yang mau beli itu dengan harga yang bisa dibilang di luar nalar lah. Ya tahu-tahu wah nek gelem sakmono, tahu-tahu dibayarin aja kan gitu. Ya, hobi Lah hitungannya. Cuman awalnya ya kambing-kambing biasa aja. Cuman dipikir-pikir biar buat semangat ngarit. Jadi ya ada lah sedikit banyaknya buat lihat-lihatan lah gitu bang. Kalau Bang Takin gimana? Sama? Ya podo. Ya podo. Podo wae lah ya. Wis podo lah. Podo ya iyalah, kita kan seneng sih mas. Kalau nggak seneng ya aras-arasan loh, kalau dibilang orang Jawa itu mau ngarit itu. Iya. Ya aras-arasan. Agak gimana ya, kurang semangatnya tuh. Alah. Wes pokoknya kalau udah ada yang dilihat kan, pas giliran melempem lihat situ naik lagi kan ini. Apa sih, Nduk? Senengnya. Gitu. Nah, kalau ini yang di gendong Bang Gupron ini siapa ini? Ini namanya Sri Kandi nih mas. Sri Kandi. Oh, ini buat permaisuri Kaisang. Buat permaisuri Kaisang. Tapi ada rencana nanti mau dibawa jalan-jalan nggak? Belum tahu ini mas, kalau misalnya emang performanya bagus, kata sang pemilik, kata Mas Takin ya berangkat. Cuman kalau emang performanya kurang bagus ya kita keep aja dulu. Tapi kalau dilihat-lihat ini dari kuping, kepala, pola warna, Ya bulu, rambut ini mas. rambut apa bulu? Rambut lah, kalau bulu itu kan ayam. Kalau di bawah malah ditawar orang saya tuh Mas. Iya, Kalau takutnya gitu. ditawar orang. itu aja. Nah ya kesenangannya malah itu tuh kalau ditawar orang itu tuh. Yang iya. Iya, tapi cuman kan di situ jadi buat harga itu kan Nggak ada kalau batas. nggak ada batas. Kalau misalnya orang seneng itu ya nggak ada batasnya kalau urusan harga kan gitu. Jadi kita pura-pura bertahan, padahal sebenarnya ya butuh. Wah. Lebih enak ditawar daripada nawarin. Iya, lebih enak ditawar daripada nawarin. Jadi apa ya, sebenarnya intinya kalau masalah kambing seneng ini yang penting itu mampu bertahan. Kita buat orang itu apa ya bahasanya, ngedoktrin orang buat seneng lah. Apa sebenarnya yang menjadi motivasi orang abang berdua ini bisa bertahan? Karena banyak peternak-peternak ya mau jauh-jauh kayak aku sendiri gitu, kadang-kadang awalnya kan kita ngeliat kambing PE apalagi kontes ini kan kita ngeliat wah harga sekian gini dengan harapan kita punya anak kan bisa jual dengan harga mahal. Ujung-ujungnya ada yang nggak nganak, ada yang kejual murah, ujung-ujungnya kecewa, nggak nyampe ke tahap pergi jalan-jalan ke kontes. Boro-boro mau dapat juara, kadang-kadang sebelum berangkat ke kontesnya kita sudah ini nih peternak-peternak ini sudah down duluan. Nah ini apa nih tipsnya dari orang abang berdua ini? Saran saya untuk pemula ya, untuk pemula ingin bermain PE di sini ya, khususnya kalau mau ke arah seni, ya utamakan fondasi di pedaging juga harus ada mas.
untuk hobi kita supaya bertahan, bisa dikembangkan Satu jalur lah satu bahasa. jalur, ya kan? Jadi Kita di ekonomi dapat, dapat hobi kita hobinya dapat. dapat gitu. Jangan lupakan kambing pedaging dulu, intinya Iya, gitu. yang utama lah. Utama Gitu. itu untuk ekonomi kita waktu-waktu kita butuh, kita kan nggak sayang Nggak lah sayang. jualnya. Nah, selebihnya kalau ada lebih ekonominya kita kan, kita keseninya kan Dapat. ekonominya dapet, ya kan? Senangnya ya Seneng terpenuhi. ya kita dapet, sampai di mana kualitas kita untuk di seninya. Itulah kalau mau ke arah seni, jangan lupakan di pedaging dulu. Ya, Oh, Dan jadi juga pedagingnya banyak diparoin tapi. kita harus ini berarti ya, siapkan pondasi dulu gitu. Pondasi Bang, ya. dulu. Heeh. Kecuali anak-anak yang ingin di seni, pemula yang ingin di seni udah tahu ilmu, fondasi ekonominya emang mapan, ya kan? Tapi kalau belum ada pengalaman juga biasanya gagal, Mas. Gitu. Ya utamakan ya pedaging dulu ada gitu untuk ekonomi kita. Itu saran saya. Penunjang lah gitu ya. Mutlak nomor satu kalau ekonomi menengah lah, ya kan? Jadi di seni ini kan nggak ada batasnya, Mas. Harga juga nggak ada batas, nggak ada ukur. nggak ada ukur. Itu. Jadi kita nggak bisa Sekonyong-konyong. konyong gitu, nah. Ya seni itu untuk yang seneng kan, gitu. Jadi harga itu nggak ada ukur. Nggak ada ukur. Tapi kalau untuk pondasi pedaging kan kita ya ukurannya ada. Ukurannya ada. Ah, itu Mas. Istilahnya Itu jual saran beli. saya bener. Banyak gagalnya peternak pemula di situ. Udah ngeburu ke seni duluan. Ke seni Istilahnya dulu. senang duluan. Tapi ekonomi masih belum stabil. Jadi ya kalau saya pribadi ya pembelajarannya gini Mas. Jadi kambing itu ya kita emang pengen nih ke arah seni. Cuman untuk saran saya ya nggak harus ke sana arahnya. Cuman kita belok dikit lah, bahasanya kita beli pedagingan satu, habis itu beli pejantan yang agak cantik kan, agak lebih ganteng kan gitu. Ya udah kita silangin dulu hasil anaknya seperti apa. Nanti kalau misalnya emang dari indukan standar terus pejantannya agak bagus, kita nggak usah langsung buru-buru beli indukan, yang bagus-bagus, enggak. Kalau saya pribadi, jadi stepnya indukan standar, cuman pejantan yang agak lebih pantas lah. Ya minimal telinganya udah enak, ya ininya kepalanya udah enak, bulu sama rewos lah terutama. Tapi kalau untuk pejantan biasanya saya lebih senang ke telinga duluan Mas, telinga sama di rambut Mas. Jadi untuk ininya di rambut lah, kalau misalnya untuk pejantan itu rambut, telinga. Cuman kalau pasung ini kita bisa dari indukannya kan gitu. Jadi kalau misalnya langsung ke arah sana, iya Mas, pasti orang beli mahal gitu kan. Cuman kalau kadang orang mikirnya gini, beli kecil, wah 4 juta, nanti dijualnya apa? Dijualnya nanti udah gede 3 juta. Tapi kan kalau misalnya udah beranak pinak udah banyak ya, kita juga nggak akan rugi Mas. Istilahnya bisa beli 7 juta gitu kan, suatu saat kita jual 3 juta. Tapi kalau kita udah hasil anaknya ya 3 juta, misalnya anaknya 2 juta udah 2 kali beranak ya, udah balik lah keuntungan kita gitu. Oke, nah itu kawan-kawan saran dari Bang Takim dan Bang Gufron yang sudah hitungan tahun, 5 tahunan, udah lebih dari 5 tahun main kambing, cuman fokus di seni PE 5 Baru. tahunan. Baru. Ini juga tahap belajar lagi Mas di sini. Perawatannya Iya, Mas. perawatan. setelah sini. Karena emang masih kita ya jauh sih. Kalau dibanding daerah bawah masih kalah jauh Mas. Senior di sini juga ya Iya. kita jauh lah. Jauh lah, cuman karena emang mungkin hoki kali ya Mas ya. Nah, Cuman kalau dari Lampung Barat ke Lampung Tengah bawa piala 2 loh, piala yang dibawa udah mantap lah. ya itu untuk kumpul-kumpul teman-teman. Nggak tahu, kayaknya feeling aja itu, feelingnya bagus aja, feelings good katanya kan gitu. Cuman yang apa ya, yang saya rasain pertama itu karena waktu itu juga Mas Takin bilang, Ron iki piye katanya kan, orang masuk Mas iki piye. Nah habis itu ngeliat lagi brand itu,
Wih oke iki mas, piro mas? Sakmene. Saya bilang murah mas nih samono wis gas kata saya. Karena murah itu bahasanya seneng. Cuman mungkin kalau menurut orang kambing di umur 4 bulan itu di harga 8 juta itu ya udah mahal mas. Cuman kalau kita seneng ya nggak mahal. Gitu. Jadi ini tim apa tadi? Kopi hitam ya? Tim penikmat kopi hitam. Tim penikmat kopi hitam ini berdua aja nih ya? Ya sementara ini masih berdua. Sementara berdua aja. Ini Masih sementara dulu. konsepnya gimana nih? Bang Takin di fokus di kandang, Bang Gupron keliling ke kontes-kontes. Kayaknya seperti itu kayaknya mas. Ujung-ujungnya. Jadi ya istilahnya harus ada inilah yang di balik layarnya katanya beliau begitu. Nah ini kan sudah ada bukti perawatan. Kambing kita rawat 8 bulan tadi ya, 8 Iya. bulan sudah bisa bawa piala, bahkan harusnya dia kelas D, di kelas C masih dapat Masih dapat 5 besar. Bisa kita bilang motivasinya nih buat teman-teman peternak terkhusus di Lampung Barat nih dari Bang Gupron sama Bang Takin nih. yang pertama itu kalau dari saya sarannya yang penting itu seneng kayak. Sama konsisten. Nah, Beratnya di konsisten. saya juga kadang-kadang kalau saya pribadi belum konsisten. Konsisten. Ada Garis pandangannya merah. nggak itu konsisten? Ora dong aku. Ini yo ngono Jadi- kae lah. Apa ibaratnya fokus. Fokus lah. Fokus. Fokus konsisten. Konsisten Iya. itu. Mungkin kalau dibilang nyeleneh ya aku yang paling nyeleneh. Iya. Cuman ya untuk pelengkap aja yang Mas Takin yang konsistennya aku ya yang Belum mas, Kacak-kacaknya. belum. Masih 50% padahal mas saya konsisten itu. Belum. Karena ya di sini masih nyambi saya mas. Nyambi juga mas. Itu. Dengan kayak gitu aja udah bisa bawa piala ya, apalagi kalau Iya. 100% ya. Iya, Nanti- tapi ya harapan kami berdua sih dari hasil breeding yang istilahnya yang Hasil. hasilnya Di kumpul-kumpul. masa saya udah santai di kebutuhan besarnya, saya udah difokus di PE-nya nanti. Nih lagi. Selalu 80% lah. Ya, kita tunggu nanti kita datang lagi ke sini kita review lagi. Ya harapannya seperti itu Mas, dari hasil-hasil kandangnya ya bisa apa ya, bisa meningkat lah dari sisi kualitasnya, dari sisi perawatannya. Nanti anaknya Sri Kandi lah. Ini bisa Siapa tahu bisa nanti. konsisten sama saya. Oke, nanti Siapa kita tahu ini lebih bagus nanti hasilnya kan. nanti kita Dari Kaisang ini lagi. dan- Kalau channel ini berkembang, kita datang lagi ke sini kita review lagi. Harus dong, harus berkembang. Oke, itu apa namanya? Bulan 9 ini kan ada kontes besar nih kayaknya. Iya, nih. iya. Lampung Timur ini ada kontes besar nih. Skalanya udah ada expo-nya ada. Ini gimana nih? Kaisang sama Gibran gimana nih? Insya Allah lah Mas, kalau misalnya emang rezekinya ada yang pertama, Ya, yang rezeki kedua mungkin kita juga lihat sisi dari visi kambingnya juga. Kalau emang udah menurut kita, menurut saya ya menurut Mas Takin lah yang terutama, kalau udah oke kita misalnya buat dibawa ya pasti kita berangkat kan gitu. Apalagi istilahnya ini bahasanya ya open lah ya. open. Ya, Luar open, biasa. luar biasa. Oh. Open Sumatera, regional Sumatera ini. Harapannya mah bisa berangkat Mas. Takut salah aku, bukan regional Sumatera. Pokoknya Sumatera lah. Iya. Oh, open ini kayaknya. Untuk yang mau donatur untuk apa ke sana silakan. Bisa kirim di nomor bawah gitu ya. Ya 1000 jadilah, 300 jadilah. Wis. Jadi apa ya, kami juga masih apa bisa dibilang masih hanya set gitu lah ya. Nanti kalau misalnya emang ada rezeki lebih Ada ya rezeki insya Allah kita kita berangkat Tapi tetap perawatan pasti dimaksimalin ya. ya Tetap. paling ya mungkin harus lebih mas. lebih maksimal Mas. Masalahnya kalau sekarang dibilangnya open lah kan gitu. Ya, Atau bahkan ini siapa namanya? Sri Kandi Sirkandi bahkan kalau mau ikut kayaknya kalau menurut saya nggak malu-maluin juga kalau dibawa sini. Iya. Kalau bisa naik podium. nggak tahu ini Mas, masalahnya kemarin yang di sini induknya satu bermasalah ya. iya. Jadi susunya ya kurang di sini. itu selalu jadi Problematika lah. untuk pemain seni ya susu. Ya, gitu. susu. Oke, mungkin itu aja sekedar kita sudah review kambing dari kandang Alwika Farm ya. Kandang Alwika Kandang Alwika dari Batu Brak Kebon Tebu Lampung dengan Barat.
Lampung Barat dengan partner setianya Rengganis Farm, Gupron Apriyadi. Afriudin. Oh, lu Tim apa? Tim apa? penikmat kopi. Tim penikmat kopi. Penikmat kopi hitam. Oke teman-teman, sekian review kambing PE seni dari Lampung Barat. Ya. Salam peternakan Indonesia. Amin. Kaki-kakinya